Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Kuartir Cabang Kota Tegal beserta kursus pengelolaan Dewan Kerja ke-11 Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2021. Di sini kita akan belajar bersama tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja nomor 005 tahun 2017. Halo, saya Nena Amelia. Di sini saya akan belajar bersama kalian tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja nomor 005 tahun 2017. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu Gerakan Pramuka? Jadi, Gerakan Pramuka adalah pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi usia muda, yaitu usia 7 sampai dengan 25 tahun. Maksud dan tujuan pembentukan petunjuk pelaksanaan Dewan Kerja ini yaitu untuk menyelaraskan pengelolaan seluruh Dewan Kerja dan juga sebagai pedoman pembentukan pengelolaan Dewan Kerja sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2. Apa sih isi dari bab 2 itu? Bab 2 menjelaskan tentang maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja. Jadi, maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja ini supaya kita, pramuka penegak dan pramuka pandega memiliki kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman di bidang organisasi dan juga untuk mengembangkan kepemimpinan. Kita kan sudah belajar bersama tentang bab 1 dan bab 2. Sekarang kita mempelajari tentang bab 3 ya. Jadi, bab 3 ini berisi tentang keanggotaan, sifat, status, dan juga kedudukan Dewan Kerja. Keanggotaan Dewan Kerja yaitu merupakan bagian integral dari Kuartir yang beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega. Sedangkan sifat Dewan Kerja yaitu bersifat kolektif dan kolegial. Kemudian yang ketiga ada status. Status Dewan Kerja yaitu satuan bina dan satuan gerak. Kemudian yang keempat ada kedudukan. Kedudukan Dewan Kerja yaitu sebagai badan kelengkapan Kuartir. Nah, sekarang kita belajar tentang bab 4 ya. Jadi, bab 4 berisi tentang fungsi dan juga tugas pokok Dewan Kerja. Fungsinya yaitu pelaksana keputusan-keputusan musyawarah dan sidang paripurna yang telah disahkan oleh Kuartirnya. Yang kedua, pembuat dan pemberi pandangan, pendapat, saran, dan juga usul kepada Kuartir tentang pendidikan kepramukaan penegak dan pramuka pandega. Yang ketiga, pengelolaan program pembinaan dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega di Kuartir. Kemudian tujuannya yang pertama, melaksanakan keputusan-keputusan muspanitra yang telah disahkan oleh musyawarah Kuartir. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada Dewan Kerja yang berada setingkat di bawahnya. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan konsultasi antar Dewan Kerja dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar bab 5 ya. Jadi bab 5 itu berisi tentang tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Tanggung jawab Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada muspanitra dan dari Kuartirnya. Yang kedua, laporan. Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan yang dilaksanakan berikut pertanggungjawaban keuangan kepada Kuartir melalui Ketua Kuartir. Yang kedua, Dewan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dari kebijakan secara berkala dalam sidang paripurna yang dihadiri baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Halo, saya Muhammad Endrul Nur Abdillah. Sekarang kita akan belajar bersama yaitu pada bab 6 sampai dengan bab 10. Yang pertama pada bab 6 yaitu hubungan kerja Dewan Kerja. Hubungan antar Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif, dan konsultatif. Pada bab 7 yaitu masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti Kuartir. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti perorganisasian Kuartir. Tingkatan nasional disebut dengan DKN, tingkatan daerah disebut dengan DKD, tingkatan cabang disebut dengan DKC, tingkatan ranting disebut dengan DKR. Struktur kepengurusan Dewan Kerja. Seorang ketua, seorang wakil, seorang sekretaris, seorang bendahara, para ketua bidang tentunya merangkap juga sebagai anggota. Dan yang terakhir yaitu beberapa orang anggota. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja. Jika ketua seorang putra, maka wakil ketua seorang putri, begitupun pula sebaliknya. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ditetapkan dalam muspanitra yaitu sebanyak-banyaknya 21 orang anggota. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan yaitu ganjil. Pembidangan dalam Dewan Kerja terdiri dari yang pertama yaitu bidang kajian kepramukaan, bidang kegiatan, bidang pembinaan dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu bidang penelitian dan evaluasi. Lanjut pada bab 9, pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Ketua Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu memimpin Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok. Yang kedua yaitu sebagai penghubung antar Dewan Kerja dengan Kuartir. Yang ketiga, bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Kerja kepada Ketua Kuartir, Muspanitra.
yaitu selanjutnya Wakil Ketua Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mewakili ketua apabila berhalangan dengan mandat ketua. Selanjutnya yaitu tugas sekretaris Dewan Kerja, mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab membantu ketua dan wakil ketua dalam melaksanakan administrasi kesekretariatan Dewan Kerja. Bendahara Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengurusi keuangan dan barang yang ada pada Dewan Kerja. Selanjutnya yaitu ketua bidang, mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab memimpin bidangnya dalam melaksanakan tugas pokok bidang dan menyelaraskan dengan tugas pokok Dewan Kerja. Anggota Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab secara bersama-sama untuk membantu ketua dan wakil ketua dalam melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pokok Dewan Kerja. Seluruh anggota Dewan Kerja dapat mewakili ketua dan wakil ketua bila salah seorang atau keduanya berhalangan dengan mandat yang diberikan oleh ketua. Yang terakhir yaitu pada bab 10, fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Fungsi bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja sesuai dengan bidang-bidang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tugas bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai berikut. Bidang kajian kepramukaan, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka penegak secara konsepsional. Selanjutnya yaitu bidang kegiatan, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, bidang pembinaan dan pengembangan, memikirkan, merencanakan, mengordinasikan, dan mengorganisasikan bentuk pembinaan berikut pengembangannya bagi pramuka penegak dan pramuka pandega yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu bidang penelitian dan evaluasi, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan pelaksanaan evaluasi atas pembinaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Saya Ridho Sinu Pratama akan menjelaskan bab ke-11 tentang sistem administrasi perencanaan Dewan Kerja. 1. Sistem administrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi kuartir. 2. Sistem administrasi internal Dewan Kerja meliputi A. Persuratan administrasi Dewan Kerja dengan kuartir. B. Pengarsipan surat menyurat dan dokumen lain. 3. Dewan Kerja turut serta dalam penyusunan anggaran kuartir. Lalu bab ke-12 tentang keuangan Dewan Kerja. 1. Dana yang didapat oleh Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. 2. Sumber keuangan Dewan Kerja diperoleh dari alokasi dana kuartir, usaha dana Dewan Kerja, iuran peserta kegiatan. Ketiga, kegiatan usaha dana Dewan Kerja dilakukan atas persetujuan kuartir. 4. Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada kuartir. 5. Hal yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja atas persetujuan kuartir. Lanjut ke bab 13 tentang sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan. 1. Jika dipandang perlu dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja, dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, atau unit kegiatan dengan meminta bantuan para pramuka penegak dan pramuka pandega atau orang-orang yang dianggap ahli. Yang kedua, sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Lanjut ke bab 4 tentang Dewan Kehormatan Dewan Kerja. 1. Dewan Kehormatan kedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. 2. Dewan Kehormatan berfungsi menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode kehormatan pramuka dan tata peradatan Dewan Kerja. 3. Dewan Kehormatan tidak bersifat tetap melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. 4. Sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. 5. Tata cara sidang Dewan Kehormatan mengikuti tata peradatan Dewan Kerja yang bersangkutan. Lalu yang keenam, hasil sidang Dewan Kehormatan dilaporkan kepada Ketua Kuartir. Lanjut ke bab ke-15 tentang rapat-rapat Dewan Kerja. 1. Rapat pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Dewan Kerja yang dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja. 2. Rapat terbatas adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno. 3. Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja untuk dirumuskan sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. Lalu yang keempat yaitu rapat koordinasi.
adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pendega. Oke, saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab ke-16. Bab 16 itu berisi tentang sidang paripurna. Sidang paripurna itu diadakan setiap sekali dalam 1 tahun, dan jadwal kegiatan sidang paripurna itu dirancang oleh Dewan Kerjanya sendiri. Agenda dari sidang paripurna itu: 1. Menyampaikan hasil kegiatan tahun lalu yang telah dilaksanakan oleh Dewan Kerja. Yang kedua, mengevaluasi dan pemandangan umum kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Kerja. Yang ketiga, menyampaikan paparan oleh narasumber jika ada. Yang ketiga, menyampaikan kegiatan Dewan Kerja yang akan dilaksanakan tahun depan. Oke, sekarang bab ke-17, yaitu yang berisi musyawarah. Musyawarah itu sering disebut juga muspanitra. Muspanitra itu diadakan setiap akhir masa jabatan dan akhir masa bakti Dewan Kerja, dan diadakan 1 bulan sebelum diadakannya musyawarah kuartir. Dan agenda muspanitra yaitu: 1. Upacara pembukaan, 2. Sidang pendahuluan, 3. Sidang pleno 1, 4. Sidang komisi. Sidang komisi itu terdiri atas 2 komisi, yaitu komisi A dan komisi B. Lalu selanjutnya sidang komisi 2. Terus selanjutnya lagi terakhir sidang komisi 3. Itu. Terus saya akan bacakan juga bab ke-18, yaitu tentang persyaratan menjadi Dewan Kerja. Persyaratan menjadi Dewan Kerja itu apa sih, Kak? Nah, pertama, 1. Aktif di gugus depan. Berarti kita itu harus aktif di sekolahan, ya Kak. Terus kedua, minimal umur, yaitu minimal umurnya itu 18 tahun dan sampai 23 sesuai dengan PPDK nomor 005 tahun 2017. Maksimalnya itu umur 23. Dan persyaratan yang ketiga itu belum menikah. Sebelum masa baktinya selesai itu belum diperbolehkan menikah kalau masih pengen di Dewan Kerja. Kalau telah selesai masa jabatannya baru boleh menikah, ya kan? Terus bab ke-19 yaitu tentang proses seleksinya Dewan Kerja. Setiap calon Dewan Kerja itu harus melakukan sistem seleksi. Harus melalui proses seleksi supaya kita bisa memilih Dewan Kerja yang lebih baik dan bersinergi. Yang kedua, akan ada tim formatur yang bertugas memilih anggota Dewan Kerja yang baik dan bersinergi. Itu bab yang ke-20, yaitu hak dan kewajiban Dewan Kerja. Yang ke-1, mengajukan sebuah usulan dalam kegiatan Dewan Kerja. 2. Mengetahui keadaan Dewan Kerja atau mengetahui keadaan perkembangan Dewan Kerja yang sekarang. Dan selanjutnya itu boleh mengikuti semua kegiatan Dewan Kerja, kegiatan yang kecil maupun yang besar. Terus kewajiban Dewan Kerja itu apa sih? Kewajiban Dewan Kerja itu: 1. Harus mematuhi kode kehormatan kepramukaan. Yang kedua, mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dibuat bersama di musyawarah Dewan Kerja. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang bab 21. Bab 21 berisi tentang mutasi, pemberhentian, dan juga pergantian anggota Dewan Kerja. Mutasi. Seseorang anggota Dewan Kerja dapat dimutasi tugasnya apabila yang pertama, anggota yang bersangkutan tidak efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan kepadanya di dalam Dewan Kerja. Atau yang kedua, diperlukan adanya penyegaran untuk memberikan pengalaman. Kemudian pemberhentian.
Seorang anggota Dewan Kerja diberhentikan karena yang pertama menikah, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga berhalangan tetap sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja, yang keempat melakukan kegiatan yang melanggar kode kehormatan pramuka. Kemudian yang ketiga ada penggantian anggota pramuka. Setiap anggota pramuka yang keluar atau memberhentikan diri, maka harus diperlukan pengganti demi kelancaran tugas-tugas Dewan Kerja dari. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatannya ya. Mari kita bersama sukseskan kegiatan kursus pengelolaan Dewan Kerja ke-11 Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2021. KPDK 2021 Tingkatkan kualitas, bangkitkan sinergi Dewan Kerja. Jateng Gaya. Jateng Gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.